wabarakatuh. Aduh, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidin amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, tentunya dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, dalam syiar YouTube Buya Pasaman Timur, insya Allah akan selalu berbagi kepada kita sesama, insya Allah. Sebelum kita mulai mengaji, mari kita sambut dulu yang bergabung. Alhamdulillah, yang pertama, alhamdulillah ada Nur Aini, ya Nur Aini. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi Buya. Alhamdulillah, izin mengikuti bahasan kajian barokah dunia akhirat, amin. Nur Aini, alhamdulillah. Disusul dengan Eka Weda Suryati, insyaallah. Assalamualaikum, subhanallah, walhamdulillah, waalaikumsalam. Alhamdulillah bergabung Supiyati Aco, alhamdulillah, mohon doa dan barokahnya Buya, amin, insyaallah. Berikut Aidi Rahman, alhamdulillah selamat bergabung, mudah-mudahan berkah. Isa Aisyah, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam, alhamdulillah selamat bergabung. Disusul dengan Joni Indra 162 hadir Buya, insyaallah, alhamdulillah selalu hadir. Nasir Muhammad juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ikut menyimak Buya. Rozi Ali dari Malaysia, waalaikumsalam, Selangor Malaysia, izin menyimak dan mengikuti Buya, insyaallah. Semoga Buya sehat selalu, mohon izin dan menyimak. Isa Aisyah, alhamdulillah, moga diberkahi pencerahannya. Utari juga hadir, assalamualaikum, waalaikumsalam, menyimak Buya, semoga Buya sehat walafiat, insyaallah, amin. Soleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga sehat selalu. Izin bergabung dari Selangor Malaysia, ya marilah kita bergabung. Kita berkongsi, cara Malaysianya berkongsi ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Muhairi, insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sehat selalu Buya menyimak, barakallah, amin. Wil dan Imam juga insyaallah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan keluarganya selalu sehat, amin, insyaallah. Tidak ketinggalan sahabat dan kerabat jamaah Datuk Endri Harmon, Datuk Endri Harmon dari Padang, insyaallah. Wassalamualaikum, waalaikumsalam, izin menyimak. Menyusul Herman dari Jakarta, assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaallah selalu menyimak Buya. Berikut disusul Asri S. Adiwira, assalamualaikum, waalaikumsalam, izin menyimak, mohon berkahnya, insyaallah, amin. Sutrisno tidak ketinggalan, assalamualaikum Buya, turut menyimak kajian, waalaikumsalam, insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali disusul oleh Uus Radiana, assalamualaikum, izin bergabung menyimak Buya, waalaikumsalam. Irwansyah ikut bergabung juga. Hadir ayah guru menyimak guru, insyaallah, barakallahu azim. Wazumida, assalamualaikum, waalaikumsalam, moga Buya sehat selalu, amin. Berikut disusul Nur Dayan Umar, assalamualaikum, waalaikumsalam, Buya Nanda izin ikut menyimak, amin. Mudah-mudahan insyaallah berkah dengan apa yang kita simak dan membawa keberkahan lahir batin dunia dan akhirat. Herawati, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sedang menunggu live streaming, insyaallah ilmunya berkah dunia akhirat. Semoga Buya dan keluarga sehat. Imam Keswari tidak ketinggalan, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Buya, mohon izin untuk mengikuti live Buya, amin. Silakan insyaallah.
mudah-mudahan berkah. Dan disusul oleh Eliza Amda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Buya, ikut bergabung. Dan dari Lampung, Sumatera Selatan, Eka Wadia Suherti. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin gabung live streaming, semoga Buya sehat walafiat, begitu juga dan keluarga semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan disusul Nur Baidah, semoga selalu sehat, bahagia, izin menyimak kaji dahsyat Buya, insya Allah. Nur Baidah dari Makassar, insya Allah, mudah-mudahan barokah, amin, insya Allah. Alhamdulillah para hadirin kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kajian kita pada hari ini membawa berkah. Kita berbagi, insya Allah ya, di plastik juga bergabung. Assalamualaikum Buya, berkah Fatihah untuk Buya, semoga Allah memberikan kesehatan selalu, amin. Nur Limin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menyimak apa pesan terbaca, maaf sangat terbaca sekali, baru ikut live. Alhamdulillah Nur Limin terbaca sangat, insya Allah, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat buat kita bersama. Baik, sambil menunggu yang lain bergabung, kita akan memulai pelan-pelan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim, ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du ibadullah. Mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kita sampaikan kepada wa rahmatan fil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wal ijabihi wal qudratihi. Allah subhanahu wa ta'ala wa bil khusus ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar, menuntut ilmu, amal dan ibadah. Alhamdulillah para hadirin, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Tema dan judul pengajian kita pada sore hari ini adalah sesuatu yang diharapkan karena kebanyakan kegagalan di dalam bermujahadah kepada Allah adalah dengan tidak tembusnya pandangan dalam menjalankan ma'rifat. Kalam yang terangkat menjadi judul apa itu ma'rifat. Ini sangat penting kita pelajari. Banyak pemahaman kata ma'rifat ini dengan kata memandang atau melihat. Kalau secara pelaksanaan ma'rifat, apa yang dikatakan memandang dan siapa yang memandang dan dari mana datangnya pandangan itu, nah itu yang lebih utama kita pelajari. Siapa yang memandang, apa itu pandangan, itu yang penting sekali. Kalau ada namanya wujud bernama ma'rifat, berarti ada nama, ada sifat. Sifatnya itu pasti ada, atau kodratnya. Mana mungkin namanya ada, tapi kodratnya enggak ada. Nah inilah persoalan yang sering terjadi bagi saudara-saudara kita yang mengamalkan
yaitu hakikat kepada Allah. Hakikat ini memandang sebelum kita tahu dari mana dasarnya kita bisa halal untuk memandang. Terutama adalah terkait rahasia Allah. Rahasia Allah ini kalau mau memandang itu sangat harus teliti kita. Ya, telitinya begini. Syarat seseorang tafakur dalam ma'rifat terutama adalah pertama kita harus tahu yang kita pandang ini apakah sudah persyaratan leburnya ayat kepada kauli tadi. Lebur kauli menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat. Nah, ma'rifat ini barulah menjadi kauni. Jadi ada ayat, ada kauli, ada munajat, ada ma'rifat, ada kauni. 5 itu. Terjadinya satu pandangan itu karena kita sudah bisa menerima peleburan. Nah, ini kepada yang dipandang, bukan yang memandang. Ini kepada yang dipandang. Yang dipandang ini akan tembus dan akan hadir suatu kesimpulan atau wujud setelah kita memahami yang 5 tadi. Ini yang dipandang. Terus bagaimana dengan yang memandang? Nah, ma'rifat ini dalam suatu ibadah disebut dengan ma'rifah atau pengenalan. Jadi kita harus menerima dulu kajian pengenalan tentang apa yang akan kita pandang. Kalau tidak dikenalkan ma'rifahnya, kita tidak akan bisa melihat suatu kodrat. Nah, paling-paling kebanyakan diajarkan sejarah ini dibayangkan dan dikadimkan dengan bayangan. Bukan itu yang dikatakan ma'rifat. Ya, dari mana dasar ada nama ma'rifat kalau hanya dari dikaji asal usul yang dituju, terus tutup mata bayangkan kalau ingatan itu namanya ma'rifat. Itu dari mana dalilnya? Baik kaulinya, baik dalilnya, apapun kebenarannya. Ingat, Allah beserta sifat qudsinya menyatakan bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Nah, dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Apa dalilnya? Yaitu wahyu yang disampaikan kepada sesosok wujud yang dia percaya, yang telah memenuhi rukun dan syarat. Apa rukun syarat orang yang memakai dalil Allah? Berkodrat ayat pada tubuh, berkodrat hayat pada rohani. Jadi menjadilah kitabullah atau ayat yang hidup. Nah, kalau ayat yang hidup yang berbicara, bermimbar Muhammad kepada Adam, berkalam Allah dalam nyawa. Inilah yang menyimbolkan suatu sahnya penyampaian. Yang kedua, kita lihat lagi apa wujud dari ma'rifat tadi. Nah, kita lihat ma'rifat atau dikatakan memandang setelah melalui masa ma'rifah pengenalan. Setelah diterangkan semua, dia lebur ayat menjadi kauli, kauli menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, ma'rifat menjadi kauni atau bunyi. Nah, inilah kauni ini adalah nama batin ma'rifat, nama batinnya. Tapi nama wujud ma'rifat atau pandang, nah ini perlu kita kaji, perlu kita pahami. Sebelum kita masuk kepada wujud, bagaimana proses sebuah batin Allah yang kita sebut dengan ma'rifat bertajali ke dalam diri kita. Setelah ma'rifat atau batin Allah yang akan menjadi bahasan sore ini masuk dan bertajali,
dan dia hayat dan dia menjadikan suatu kodrat di dalam diri kita, dan alat itulah yang akan membuat kita sampai kepada titik hakikat atau titik rahasia yang akan dilihat. Jadi tidak mudah. Jadi kadang-kadang kita terlena, kamu nggak putus marifatmu, kamu nggak jadi, marifatmu nggak jadi. Marifat itu sudah jadi sebelum kita jadi. Kalau yang namanya marifat, tapi kalau orang atau sebagian kita menciptakan mata hati, mata batin menjadi makrifat, ini akan berdampak kepada apa? Kepada persekutuan batin Allah yang nyata, yang berwujud, yang bernama makrifat, yang akan kita terangkan nanti. Makanya kebanyakan orang yang memaksakan mata hatinya atau mata batinnya atau ainul basirohnya untuk menjadi makrifat sering lepas. Ya, sering lepasnya bagaimana? Masa kusuk, masa kita iktikaf, mungkin akan ada gejolak karena manusia itu terbuat dari kekuatan Allah. Tetapi setelah itu lepas lagi. Nah, inilah penyebabnya tadi. Karena tidak mampu menghadirkan sebuah batin yang memandang, sebuah wujud batin yang memandang, tidak mampu kita hadirkan dari mana datangnya, ke mana turunnya, bagaimana bertajalinya. Nah, ini membuat kita sering lepas dari pandangan. Nah, kadang-kadang kita terlena dengan suatu sejarah, asal usul namanya. Ini banyak praktek-praktek marifat diri itu banyak. Tapi kalau ma'rifatullah itu sudah ada sebelum kita ada. Sebelum kita ada, ma'rifatullah itu sudah ada. Nah, kita lihat kadang kita diajarkan kepada suatu sejarah asal usul sesuatu terjadi. Tahu-tahu kita ada fokus saja itu. Kita ada fokus. Nah, kita coba satu jalan, gagal. Dapat rasa sedikit. Terbersih rasa, terbayang wujud nur, bergetar diri sedikit. Nah, ini sudah bagus marifatnya. Nah, hati-hati. Ma'rifat atau batin Allah yang akan dikaji, dia tidak akan pernah bersentuhan dengan apapun yang bersifat dohir. Ingat, ma'rifat dia punya batin tidak pernah bersentuhan dengan dohir apapun atau zahir apapun. Ingat, tajalinya termasuk sirullah. Tajalinya termasuk sirullah. Nah, bagaimana kita caranya? Kita harus ingat menghadirkan sebuah mata batin, ya, menghadirkan sebuah kodrat yang memandang, bukan masalah mata, bukan masalah melihat, bukan dia turun ke dalam suatu mata atau melihat, tetapi dia bertajali sendiri dan akan menyaksikan, membawa pandangan kepada wujud yang dituju dan akan memperlihatkan an-nazir, rahasia-rahasia yang ada di tempat yang kita tuju. Itu berarti kita sudah bisa menghadirkan makrifat. Tentunya dikaji dulu makrifat itu apa, ya kan? Nah, bentuknya, wujudnya, tajalinya, dan dari mana dia masuk dan bagaimana dia bertajali di dalam. Nah, itu sebuah kodrat, jamaah para hadirin sekalian. Usnanya, kodratnya dari kalam ma'rifah ini kita kaji dulu. Setiap yang melihat, nah ingat, setiap kodrat yang melihat ini disebut dengan ain. Nah, ingat ya, sebut dulu dengan ain. Ain itu memandang atau melihat. Sama kayak kita melihat kodrat Al-Quran. Kalau kita hanya bisa membaca surat saja,
namanya al-qara'an. Ya, itu al-qara'an, qara' membaca. Nah, tapi ingat, an ini adalah diri, kodrat batin diri, ya. Makanya Al-Qur'an, wal Qur'anil Hakim dikala kita diyasinkan. Nah, an. Yang kedua al-qur. Nah, ada qaf dengan alif dhammah u. Nah, ini membaca rahasia pada diri, an, al-Qur'an. Nah, ini dari hijaiyahnya kita lihat. Nah, di wujudnya Al-Qur'ain, ada pakai ain dia. Nah, Al-Qur'an, itu ada ain. Nah, dilihat dari ainnya, yaitu melihat. Berarti membaca dan melihat. Nah, tapi makom usul dari kata melihat ini adalah ain. Nah, ain, ya, fardu ain. Nah, gitu ya. Kita harus paham wujud daripada mata batin tadi, ya, atau dikatakan kod nama batin ma'rifat ini harus benar kita paham bagaimana menghadirkannya, bagaimana kita mendatangkan mata batin tersebut. Nah, gitu ya, saya akan ajarkan, ijazahkan, insya Allah bermanfaat, ya. Mata atau an atau melihat, ain, ini adalah sebuah nama kodrat batin, ya. Jadi sebelum dia hadir, pertama kembarannya ada di dalam diri. Ada nama kembarannya itu dinamakan dengan ya, dengan ih. Nah, dan tajalinya Nah, kan. Nah, kalau kata kaji dengan bahasa kodrat nama, ada kodrat bernama an, in, dan un. Nah, un. Jadi un ini tajalinya dan bekerja dan berproses. Nah, sementara i adalah diri rahasia, diri halus. Nah, sementara yang ditunggu di sini adalah yaitu tajali diri yang nyata atau disebut dengan tubuh atau zat. Tetapi an, in, un yang akan menerima kedatangan tajalinya itu harus dinaikkan ke permukaan dulu, yaitu ke ma'ni kita, ya. Yang pertama kita naikkan adalah tajali kodrat yaitu diri sir, diri rahasia. Dinaikkan dari qalbi, di ruang kosong dalam sukun dalam qalbi, ditarik dengan niatkan membaca Yang kedua, ini ingat, tidak ada napas turun, ya, tidak ada napas turun, bernapas yang naik turun, cuma napas turun tidak ada. Naik berletak di ma'ani. Yang kedua, kita mengeluarkan napas, naik lagi yang dikatakan atau zat, ya, zat. Nah, ya, nah barulah yang ketiga turunlah sebuah batin dari arasnya Allah atau kursinya Allah. Nah, batin kursi ini ada di antara lapisan kelima dan keempat pada kursi Allah. Wujudnya batin ini sama yang disebut dengan batin an. Nah, batin an ini adalah batin diri namanya, ya. Kalau di atas an, di depan in, di bawah un. Nah, ini kalau batin diri dia di atas an, dan halusnya seperti fatar morgana, ya, halusnya itu di lapisan yang ketiga dan keempat. Nah, itu tidak perlu dibayangkan, 3-4 itu dia lapisannya di situ, di kursi, 7 kursi Allah pada langit dan 7 aras Allah pada bumi. Nah, setelah kita panggil dengan kekuatan Al-Fatihah, maka dia akan turun
turun masuk ke dalam mani, menemui bercampur dengan dua kodrat tadi, ih dengan ah. Nah ya, yang masuk an itu batin yang masuk ke dalam zat dan sir. Dia bertemu titik tiga menjadi satu di ma'ani, itu yang akan merasuk diri wujud batin ke dalam kodrat wujud jasad ini. Dia akan masuk diri halus, di dalamnya yang zat dan sir rahasia di dalam kolbi itu akan menyatu menjadi tubuh halus yang kita sendiri yang bisa melihat, seperti halusnya yang ada di depan kita ini, ya. Dan dia akan bertajalli dengan keluarkan dengan tarik, jalankan dengan masuk ke dalam pandangan, masuk ke dalam tangan, dan semua batin Allah itu masuk. Ini tajalli Fatihatun Nasun, kekuatannya ada di Al-Fatihah. Nanti akan kita terangkan bagaimana cara memanggil, dan saya ijazahkan, buktikan dan buktikan. Setelah itu, begitu dia mengalir kepada seluruh diri kita, maka kita sudah memiliki diri halus. Nah, diri halus inilah yang dikatakan ainun sabitah tadi, diri yang memandang. Tapi turun dulu kodratnya. Nah, turun kodratnya dengan adab dan cara memanggilnya yang benar. Duduk dengan tenang, siapkan dua kodrat, naikkan ke ma'ani kita, ya. Baru dia turun lewat ubun-ubun kita dari qudsi Allah. Nah, ini supaya tidak ada lagi tersesat di dalam ma'rifat. Makanya kita buka rahasia ini supaya benar-benar bermanfaat. Jangan kita memaksakan diri. Ini enggak, belum apa-apa. Bapak dulu bisa. Itu dulu nak, waktu bapak masih kuat. Bapak sekarang sudah tua, nggak bisa lagi. Kita contohkan ada anak menuntut ilmu, tahan besi segala macam. Dulu iya, sekarang udah tua. Mana ada tua mudanya di jalan sirnya Allah. Tidak ada kaitan usia dengan bersifatnya Allah pada diri kita. Nah, jadi begitu dia turun, dia akan merasuk, maka 3 lapis kodrat. Di dalamnya ada sir, di luarnya ada zat, yang ketiga ada batin diri, nama batin an. Dan dia akan memasuki semua areal. Nah, nanti batin an ini disebut dengan batin khabir, dan yang menunggu disebut dengan batin jabar. Nah, yang menunggu ya khabir, ya jabar. Ya, kita tegur dia, ya kabir, dia juga menyebut ya jabar, yang mengeluarkan, yang menjabarkan, yang meluaskan, itu dinamakan ya jabar. Nah, nanti dia turun tuh jamaah para hadirin sekalian, ya. Begitu dia sudah sampai apa yang kita inginkan, kita kalau berhubungan dengan alam, kita harus lagi melihat ke 7 petala Qudsi, 7 kepala langit lagi. Di situ yang menahan itu namanya langit tidak turun, itu adalah batin khabir, ya, batin kabir. Nah, itu yang menahan, ya, namanya kabir. Tapi kalau di diri dia bernama kabirau. Nah, ini kabirau. Kabirau ini yang masuk batin kabirau yang bernama an. Jadi setelah dia maujud, maka 2 kodrat inilah diri pandang yang akan menjadi kekuasaan tertinggi di dalam diri kita. Kekuasaan yang lebih, karena diri kabirau menunggu kabir a'u. Ingat, a'u, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'u, apa diri a'u? Inilah diri zahir dan batinnya kabir tadi. Makanya kalau kita habis melaksanakan takbir Allahu Akbar, kabirau. Nah, inilah kabirau walhamdu lillahi kasirau.
Itu yang meliputi kasirau, dia meliputi seluruh alam diri kita. Itu namanya kasirau. Itu sudah mata batin di alam batin. Nah, ya, panggil. Setelah dia datang, dia akan meliputi dan terasa itu. Dia akan terasa mengalir di diri kita. Setelah batin itu turun dan pandangan kepada yang dipandang dan kepada yang dipegang itu sudah sama nilainya. Dipandang, dipegang sama karena dia perbuatan mata, perbuatan pandangan. Maka untuk tahap pertama bertajalinya dengan kodrat Fatihatun Nasun. Kenapa harus Fatihatun Nasun Al-Fatihah? Karena tajali batinnya ke menuju sifat diri adalah Al-Fatihah. Tidak ada di Al-Quran tajalli batin diri itu melainkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini adalah humul Al-Quran, induk, ya, induknya Al-Quran. Dialah yang akan bertajalli atas nama seluruh alam ini. Itu maka dikarenakan bisifatun innallah, sifat itu juga aku, kata Allah. Dengan pelaksanaan, insya Allah kita laksanakan beriadoh atau melatih diri itu pada waktu ba'da subuh. Nah, kita lakukan pada waktu ba'da subuh untuk masa waktu menurut falakiyah Al-Quran itu masa waktu 7 hari. 7 hari memanggil dan menyatu, memanggil, menyatu, memanggil, menyatu. Itu dilaksanakan sebelum tubuh kita menerima asupan atau pikiran atau hati, sebelum menerima asupan lahiriah duniawi. Kita lakukan pada subuh insya Allah seperti Rasulullah juga melakukan di Wahira. Jadi setelah tajalli Fatihatun Nasun itu, maka kita sebelum kita melaksanakan, ingat, 2 perkara ini harus dihadirkan terlebih dahulu. Apa? Diri zat yang nyata atau dikatakan zat yang mewujud dengan sebutan dan batin sir nyawa yang wujud disebut dengan ya. Dinaikkan dulu atas nama setelah kita membaca kitab diri 1 ayat 1 kali surat An-Nas, dibaca yang kedua surat Al-Ikhlas. Nah, setelah itu baru ditarik zat ke dalam ma'ani, taruh di atas, di kening dan di atas ubun-ubun, ya. Yang kedua tarik sir, rahasia. Tarik lagi, wujudnya juga batin tapi batin sir. Jadi setelah di situ barulah kita mengucapkan kalam sir tajalli Fatihatun Nasun. Nah, masuklah dia ke diri sifat. Nah, Fatihatun Nasun Al-Fatihah, ya. Sebelum kita membaca Al-Fatihah, panggillah nama batin itu, batin yang melihat disebut dengan batin kabir, dengan julukan ibadahnya disebut an. Maka kita membaca ya an, nanti dia akan menjawab di batin kita itu ya kabir. Dia akan menjawab ya an, ya kabir. Nah, jadi setelah itu kita baru menghadirkan Al-Fatihah. Nah, begitu kita baca Al-Fatihah, mulailah dia bertajalli sampai kepada batasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dibaca 7 kali. Ya, kita baca 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Dikala menyebut iyyaka na'budu, kita melihat kepada batin kabir yang turun, dan wa iyyaka nasta'in melihat kepada batin jabar. Batin jabar adalah kodrat dohir yang menunggu. Jadi setelah dia dibaca 7 kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini ingat, ini dikerjakan demi kebaikan, ya, dikerjakan demi kebaikan. Jangan ada lagi kesesatan dengan menjam mata dinamakan ma'rifat. Bayangkan ini, bayangkan. Jangan, kembalilah kepada kenyataan Allah. Allah tidak pernah mempersulit umatnya. Ya, Allah tidak pernah mempersulit umatnya. Jalankan dengan ikhlas.
Setelah dia turun, ya menu iya kononsain, ya masih kita fokus kepada penyampaian iya kana abudu, kepada batin khabir, dan wa iya kana sa'in, kepada batin jabar, yaitu kodrat diri kita yang terlihat. Barulah kita menyampaikan ya kabir, ya jabar. Nah, ya kabir niatkan dari kalam dari dia, ya jabar niatkan dari kita. Nah, setelah itu kita sampaikan 3 perkara. Ya, 3 perkara ini tidak boleh lebih karena 3 kodrat. Apa yang kita inginkan silakan disebutkan 3 kali. Nah, setelah itu insya Allah barulah memperjalankan, ya. Setelah 3 kali kita minta, setelah penyebutan ya kabir ya jabar, nah barulah kita memperjalankan niat. Tapi sebelum kita memperjalankan, bermunajatlah kita dulu. Apa munajat kita? Alhamdulillah ridhomu ya Allah, alhamdulillah anugerahmu ya Allah, dan alhamdulillah engkau jadikan semuanya ya Allah. Ridho, alhamdulillah engkau jadikan semuanya ya Allah. Nah, setelah itu barulah di saat tadi dinas sirat, barulah kita memperjalankan diri yang menyatu menjadi 3 tadi, yaitu sir, zat, dan dibalut oleh kedatangan iya kana budu iya kana stain 7 kali itu langsung dia merapat. Itu baru diperjalankan menyaksikan, yaitu diri yang dikatakan diri batin sifat na'an amta alaihim, itu yang ma'rifatullah, duduknya wujud itu melihat yang kita inginkan, ya. Ihdinas siratal mustaqim, berdiri dia siratal ladzina an'amta alaihim. Wujud itu semakin menguasai dan merasuki diri kita, yaitu bersifatnya aku pada sifatku sendiri. Ghairil maghdubi alaihim. Nah, inilah disinilah bi alaihim, menyaksikan diri tadi, melihat apa yang kita inginkan sampai ada di depan diri na'an amta alaihim, disaksikan bi alaihim, barulah terhimpun waladolin amin, barulah menyatu 2 diri ini menjadi 1 diri yang tempat menghadapnya apa yang kita inginkan. Kalau sudah yang didoakan yang datang menghadap kepadanya, maka apa yang disampaikan 3 kali tadi akan jadi insya Allah. Tapi kalau tidak tajalinya Fatihatun Nasun, insya Allah itu tidak akan pernah dinikmati siapapun. Jadi tidak ada lagi yang bermakrifat dalam ajaran-ajaran yang sifatnya tutup aja mata, pakai mata batin, kaji asal mula dia jadikan. Jangan. Allah telah mempersiapkan kemudahan yang paling besar. Cuma dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Bukan karena ada yang merahasiakan. Mungkin rahasia ini belum dipahami atau diketahui. Mudah-mudahan insya Allah lakukanlah pada ba'da subuh selama 7 hari dulu, 7 kali subuh, barulah kita bisa menghadirkan dan menatap dan diperjalankan kapan saja. Setelah 7 subuh ini baru menjadi kodrat yang sebenarnya. Kalau sudah dirimu bisa melihat, itulah yang dikatakan batin kabirau. Batin kabirnya kasroh sifat zahir jabariyah. Inilah si jabar. Dan adalah alif kasroh
alif domah usir. Jadi ternyata nah dua ini yang tidak tertatap oleh setan dan makhluk apapun. Dua kodrat au tadi, au kalau ditulis dia menjadi an, ya, au ain, ada alif ada ain, an, ya. Jadi dua kodrat ini yang dibungkus oleh diri ainun basitah, maka menjadi pandangan yang tembus dan juga tidak bisa dipandang oleh yang tidak berderajat, termasuk yang makhluk dan termasuk semua. Yang tidak berderajat tidak akan mampu menatap dan memandang secara apapun kecuali dalam rangka kebaikan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu makrifat, itulah makrifat, yaitu sebuah batin Allah yang mentajalikan dan menganugerahi apapun yang kita inginkan. Allah anugerahi, Allah jadikan. Kenapa? Fungsi dari batin kabir itu menjadikan. Makanya di saat sholat, kalau tidak berdiri di alam kabir itu, tidak berdiri kabirau itu, dan tidak bertajali walhamdulillah rabbil alamin wa hibukrata wa asila, dia tidak menjadi alam tempat berdiri, maka ini tidak akan terijabah oleh Allah. Karena di mana alam kabir, di mana batin kabir, di situ Allah meridhoi apapun yang kita lakukan. Ya kabir, ya jabar. Ingat, mata kembaran diri dan alam sudah ada dalam kodrat dua, alif dan ain, yaitu a'u, an. Nah ini cukup jelas, an. Nah insya Allah. Jadi kalau sudah bisa paham di situ, insya Allah. Bagi yang sudah mengerti, alhamdulillah. Saya hanya mengingatkan. Tapi kalau belum, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah. Jadi jangan ada paksaan. Oh ada yang waktu darah kuat saya bisa begini begana, tapi sekarang sudah tua. Tidak ada. Itu adalah pemahaman, tapi kodrat tidak bersekutu dengan pemahaman siapapun. Kodrat Allah berdiri pada kenyataan dan kebenaran, insya Allah. Alhamdulillah. Mari kita tegur sapa dulu dengan para saudara-saudara kita, para hamba Allah, para jemaah, insyaallah sudah banyak bergabung, insyaallah. Alhamdulillah. Menyusul Hamzinda. Assalamualaikum Buya, izin menyimak, amin, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Ada menyusul Fauzi Iksan. Alhamdulillah. Fauzi Ihsan, terima kasih Buya keterangan, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum Buya, Ridho Rahman. Ini Imam Ridho Rahman dari Surabaya hadir menyimak, semoga sehat selalu Buya, amin, insyaallah. Disusul juga Ali Wadana. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan berkah. Dan disusul juga lagi sama Muhammad Razi Ismail. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Dan tidak ketinggalan imam kita Parlan Mulyono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ikuti untuk nambah ilmu, sami'na wa ta'na Buya, amin, insyaallah. Alhamdulillah. Silakan menyimak, mudah-mudahan berkah imam. Yang berikut adalah Awaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam. Disusul Jafar Pati. Alhamdulillah, mohon ridho dan barokahnya Buya, insyaallah. Disusul lagi oleh saudara kita Hasballah Yusuf. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam, menyimak, alhamdulillah Buya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut kepada Suwadi ST. Nah, alhamdulillah, terima kasih Buya, Kalimantan Timur, insyaallah menyimak, amin. Berikut kepada Kadar Subianto, terima kasihku buat Buya, sehat dan barokah, amin, alhamdulillah. Dari Makassar, Nurbaida, Buya, kekasih Allah izin mengamalkan ilmu dan mohon doa, amin. Amalkan, itulah Tuhan kita.
selalu memberikan kemudahan, tapi ada dalam rahasianya. Bukan tinggi, bukan rendah. Tidak ada ilmu yang tinggi, tidak ada ilmu yang rendah. Kita saja yang masih dalam kondisi rendah, maka terasa semua tinggi. Bibika, assalamualaikum. Buya izin menyimak. Mudah-mudahan Buya sehat walafiat, amin. InsyaAllah dalam limpahan karunia Allah, amin. Berikut bergabung Samsul Alam. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Buya dari Sabah, Malaysia, hadir mengikuti tasya Buya, amin. Moga tambah pemahaman ilmu insyaallah. Menyusul Ahmad Pangean. Ahmad Pangean dari Riau ini. Ya, izin menyimak Buya. Subhanallah walhamdulillah, hantaran ilmu Buya ini ya Allah, hamba kesempurnaan menerimanya. Beri hamba ya Allah, amin. Berikut Imam Nokta, ya, Imam Nokta akhir ini dari Malaysia. Mohon izin bergabung dan menyimak tausiah Buya, amin insyaallah. Berikut disusul oleh Zahir Majid. Alhamdulillah. Jafar Fatih juga menyusul ini, alhamdulillah. Syukron Buya menyimak, semoga selalu dalam lindungannya. Akhir disusul lagi oleh Dwi Susilo. Luar biasa Buya tausiahnya, siap bergabung dan menyimak, amin. Insya Allah kita selalu mencari kemudahan dan pertolongan serta kekuatan. Nah inilah, karena bagaimanapun kita semua diancam oleh waktu. Ingat, jangan masuk ke dalam putaran waktu, tapi masuklah dalam putaran kodrat Allah semata. Baik, subhanallah, mantap banget kaji Buya Nurbedah ini. Mana ada yang bisa biar seperti insya Allah. Banyak yang bisa, kita hanya mengingatkan. Banyak yang bisa Nurbedah, sangat banyak sekali. Alhamdulillah. Nur Khalis, assalamualaikum Buya. Menyimak Buya, mohon sehat selalu, apakah selalu dan bakal terjadi itu makrifat. Apakah yang tahu sesuatu bakal terjadi itu makrifat? InsyaAllah kembali kepada niat dan tawaduk tawakalnya kepada batin-batin Allah. Batin-batin Allah ini banyak, ya. Batin Allah ini sangat banyak. Enggak perlu turun tangan Allah menuntaskan doa seorang umat. Cukup dia utus batinnya jadi. Namanya saja yang tadi itu batin barokahnya, yaitu kabir. Nah itu pengesahan. Coba kalau dia tidak kabir itu pengesahan, kenapa harus kabir? Walhamdulillah. Ini ada di dalam sholat. Coba kalau yang diganti yang lain. Tidak mungkin, karena hanya batin kabir itu yang memberkahi seluruh doa-doa hambanya Allah, yaitu umatnya Muhammad. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, Harun Saifur Rahman, Masya Allah, semoga masuk surga, amin. Insya Allah, amin. Diikuti kembali oleh Kadir Kahar. Assalamualaikum warahmatullahi, sehat selalu, mohon petunjuk dan doanya agar pintu hidayah Allah dibukakan untuk saya supaya bisa dapat memahami apa yang diajarkan oleh Buya. Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Jalan untuk menuju Allah itu adalah diri kita. Diri inilah yang dihalalkan untuk bertajali. Makanya saya bilang pasti bisa. Tapi ingat, jangan membesarkan diri di dalam kodrat yang dijadikan Allah, tapi besarkanlah Allah di kodrat yang dia jadikan, insya Allah. Baik, disusul oleh Suwardi Tia. Assalamualaikum, Kalimantan Timur hadir Buya, amin ya Allah, amin. Dan berkahlah insya Allah. Baik, kepada Syamsuddin Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, izin menyimak insya Allah. Rianto juga bergabung ini insyaallah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Buya. Dan keluarga dalam lindungan sehat dan lindungan Allah, ridhonya insyaallah hadir menyimak dari Riau MD1 insyaallah, barakallah alazim. Terima kasih doanya, mudah-mudahan sampai dan berkah. Ini kembali kepada Basri Hasim dari Bukit Tinggi bergabung insyaallah. Yang kedua Suwardi Tia, assalamualaikum Buya, mendengar dan belajar, mohon bimbingannya, amin insyaallah. Setiap kita mau kemanapun dengan
Kalau yang bersifat tajalli Allah, Allah sudah siapkan alatnya untuk membimbing kita. Insya Allah tinggal bisa ikhlas aja, dan memang hati itu harus kuat untuk mencarinya. Insya Allah. Kamampis, assalamualaikum Buya hadir menyimak, semoga Buya sehat selalu dan keluarga, amin. Eril insya Allah mudah-mudahan selamat bergabung. Aidil Rahman insya Allah mau Buya izin bergabung, baru pertama Buya mengikuti siaran langsung Buya. Semoga berkah untuk saya Buya, amin ya Allah, ridhonya Allah. Semoga tulisannya dilihat dan dibaca oleh Allah insya Allah. Habib Syufullah, assalamualaikum, hadir menyimak Buya, sehat selalu, amin, sehat alhamdulillah, terima kasih doanya. Insya Allah. Imam Soleh, semoga Buya selalu limpahkan berkah kesehatan, amin. Dari Lu Bangkai, dari Lu Banggai ikut menyimak, amin. Asrah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ikut menyimak dari Kalimantan Timur, alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau memang kita ikuti kiat-kiat yang dituangkan dalam Lauh Mahfuz atau Lauh Mahfuz itu, atau dikatakan Al-Quran, itu sebetulnya adalah titipan amanah yang ada di dalam Al-Quran itu. Sampai kepada masa huruf pun dititipkan amanah. Nah, apalagi di dalam rahasia tajalli batin Allah Al-Fatihah disebut dengan Fatihatun Nasun. Nah gitu ya. Jadi kalau batin-batin itu induk dari batin, semua batin itu dinamakan batin diri. Batin diri ini yang disebut Fatihatun Nasun, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini adalah tajalli batin nasun, yaitu wujud batin berwujud diri dalam kodrat ketuhanan an'amta alaihim dan keumatan bi alaihim. Jelas, maka dalam wujud datangnya suatu batin kabir bertajalli ke dalam kodrat zat dan sir, sehingga dapat menikmati, dapat menjalankan, menyobatkan apa yang kita inginkan. Semua terjadi dengan baik. Tetapi selama ini kita tidak pernah bagaimana alam batin bertajalli, sehingga kodrat jasad ini disebut dengan kodrat ilmu, al-ilmun. Ilmu itu apa? Al-ilmu itu asma Allah, namanya Allah, al-ilmu. Dan manusia ini juz amma, yaitu kodrat yang diamalkan. Nah, diamalkan oleh dari dalam, bertasbih batin markubah jantung ke dalam sir nyawa, maka diamalkan dengan pandangan matang dia. Inilah yang dikatakan hayat, kesempurnaan pandangan kita kepada Allah. Dengan sempurnanya Allah menjadikan alam bertasbih, maka lahirlah wujud rahasia di antara pandangan dan tasbih tadi, sebuah wujud yang dikatakan innallaha innal insanu masyakinatul wal marido. Sesungguhnya engkau berasal dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah, inilah kutsinya Allah. Nah, itu yang dikatakan dalam seperti perjalanan tajallinya Allah. Tajalli sirullah, tajalli Allah, ini adalah kodrat zahir tajalli Allah dan sir tajalli sirullah. Nah, inilah hasil penampakan dari tajalli tadi yang bernama juz amma. Tajalli tadilah yang akan menjadi amalan, mengamalkan ilmu pada zahir sampailah kepada wujud batin yang mengamalkan kodratnya dari dalam diri. Dua tekanan, yang satu menekan dengan aras, satu menekan dengan pandangan, maka matanglah batin Allah yang terlihat, maka nyatalah batin Allah yang terlihat. Amruhu. Nah, inilah wafi ampusikum,
afala tubsirun. Aku ada di dalam diri engkau, kenapa tidak engkau melihat? Kenapa tidak engkau merasakan? Kenapa tidak engkau yakini? Nah, dengan demikian kita sudah mulai menikmati hayatnya Allah. Kenapa? Ini perpaduan. Makanya tajalli ma'rifat. Kalau tidak tahu bagaimana batin kabir itu turun ke kodrat sir dan zat, disebut au. Kalau dia turun, maka yang dipandang semua oleh batin au tadi, batin kabir, termasuk syaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat, itu batin kabir yang dipanggil tadi, yang disebut oleh orang banyak namanya ma'rifat. Nah ya, itulah batin an yang disebut kabir, ya, kabirau. Nah, au inilah yang akan berkodrat seperti an. Demikian. Jadi akhirnya auzubillah, au batin zahir, pandangan batin pada zahir yang terlihat ini adalah zubilah dengan batinnya Allah, terhimpun dalam batinnya hayat kehidupan syaitan. Maka apabila kamu membaca kata Rasul a'udzubillahi itu ada kehidupan nas, itu manusia. Jadi bukan setan yang di luar tubuh, tapi sifat setan yang akan ditatap oleh batin kabir. Ma'rifat melihat hancur kebatilan, lihat kebatilan akan hancur. Ada sombong, ada yang angkuh, ada ego, semua akan hancur kalau sudah batin kabir yang disebut dengan an tadi, au, ain. Maka terlepaslah kita dari kesombongan, angkuh, dan yang bersifat batin. Insya Allah jamaah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita sore ini dan mudah bisa dicerna dan dibuktikan dengan menjalankan dengan tulus. Laksanakan sebaik-baiknya. Insya Allah akan terjadi suatu pembuktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memang kita sudah betul-betul mengimaninya. Alhamdulillah bergabung Pak Tahudin di Lapang. Nah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah menyimak dan hadir, ya, Pak Tahudin insyaallah dari Lapang. Assalamualaikum, hadir menyimak Buya insyaallah, amin. Dan sini ada Ali Ubaidi izin menyimak Buya, walhamdulillah, amin. Andi juga izin menyimak, Andi Firmansyah. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan diberkahi dan selamat bergabung. Alhamdulillah. Kembali kepada Zeri. Nah, Zeri 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung Saparina Alieska. Ya. Jamaah Aprina Sirioska. Insyaallah selamat bergabung, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah Zarli Sartika juga selamat bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya Buya biar sampai ilmu tauhidnya ke Ananda. Mohon berkahnya ya Buya. Insyaallah. Nah, sehat selalu, semoga Allah SWT memuliakan Buya. Amin ya Allah. Mudah-mudahan doanya terdengar sama Allah. Amsimda. Assalamualaikum Buya, izin bertanya. Kerjakan 7 subuh baru amalan Fatihatul Nasum. Buya mohon pencerahan. Ya, dengan kita memenuhi masa sifat 7 subuh, ini bukan peraturan sembarangan, ya. Nah, masa sifat, masa bersifat atau bertingkahnya batin khabir pada diri Jabar ini, mudah-mudahan akan menyatu dan kita bermujahadah berjuang. Insya Allah
kembali kepada niat. Jadi masa sifat itu harus dilalui dulu. Ya, dilalui 7 subuh, satukan, pertemukan dalam kehidupan AU tadi. Alif kasroh A dan alif domah U. Nah, itulah pertemukan dalam 2 diri tadi, dan 2 diri akan diliputi oleh batin kabir sebagai sukun dirinya kita. Itulah alam kabir yang kita baca di saat sholat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan kembali tentang alam kabir di dalam sholat subuh tadi. Bukan di dalam alam sholat subuh alam kabirnya, tetapi kita berdiri pada makom sifat 7 kali subuh. Ya, 7 kali subuh itu artinya sebelum sholat subuh boleh kita laksanakan amalan untuk ma'rifat tadi, atau setelah sholat subuh juga boleh. Nah itu maksudnya. Jadi mengerjakan di ba'da subuh. Jadi setelah ba'da subuh atau sebelum ba'da subuh juga boleh. Alhamdulillah bergabung Badrun Hakim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Hadir gabung Buya. Soal kajiannya bermanfaat buat umat Islam, terutama bagi kami sekarang. Amin. Menarik sekali. Barakallah ya karim. Berikut alhamdulillah Aldion Arafa Yuda. Insyaallah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan selamat bergabung, dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Baik Bang Zul, alhamdulillah Buya izin mengamalkan, dan barokahnya ya, barokahnya insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi, Allah berikan kemudahan insyaallah, mudah-mudahan itu jemaah. Baik pada Bang Zul, mudah-mudahan dipahami. Alhamdulillah izin Buya mengamalkan, dan barokahnya insyaallah. Zulkifli Muara Enim, Muara Enim Sumatera, sudah masuk perbatasan Sumatera Selatan insyaallah. Baik Intan Putri Ramadhani, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Berikut disusul oleh saudara kita Toto Seger Basuki dari Mojokerto. Amin, semoga berkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disusul kembali saudara kita Basrul Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Izin bergabung Buya. Amin. Insyaallah bergabunglah, mudah-mudahan berkah. Karena apapun kaji itu milik bersama. Gak ada kaji itu milik guru, milik siapa. Semua milik umat. Tetapi hanya ada yang beruntung, yang memiliki, ada yang rugi tidak memiliki ilmu. Itu saja. Asni selamat bergabung. Assalamualaikum. Izin mengamalkan Buya dari Surabaya. Amin. Silakan. Ridallah wal barakatun wa syafa'atun wa darajatun fil ilma. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum dari Sahwandi-Wandi. Assalamualaikum Buya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Minta doanya Buya insyaallah. Baik jamaah sekalian, mohon pertanyaan sesuai dengan judul yang tema yang ditayangkan. Jadi agar semuanya kita sepaham dan sehati dan sejalan. Insyaallah mudah-mudahan. Sangke Langit official, alhamdulillah menyimak Buya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan berkah. Amin insyaallah. Baik Ahmad Kardani, insyaallah Buya dari Ahmad Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alhamdulillah mudah-mudahan berkah, alam sah, selamat bergabung insyaallah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah segala ijab dan bentuk kodratnya. Amin. Barakallah. Jadi dengan kita jamaah para hadirin kaum muslimin dan muslimat, harapan kita selalu di jalan. Tidak mungkin kita memiliki kemampuan untuk bisa mendapatkan. Ya kita contohkan aja sholat. Kalau ada kemampuan kita bisa menghadap, menyembah, berarti sudah terpisah ini. Yang satu di sana, yang satu di sini. Itu yang dikatakan menyembah. Bukan itu.
diperintahkan syahadat apa? Syahadat menyatukan syahadah langsung ahad menjadi satu. Namanya ihram, takbiratul ihram. Nah itu bukan hanya kita di sana di sini. Nah itu contohnya. Jadi kalau kita seperti menjalankan semua kemauan dan ilmu, sudah ada kodratnya, tajalli batin Allah berwujud menjadi diri, itu hanya ada di Al-Fatihah, hanya ada di Al-Fatihah, tidak ada di 7 selain dari Al-Fatihah. Makanya tajalli diri atau tajalli batin Allah berwujud diri, ini yang dikatakan na'an'am ta'ala ala Tuhan ihim berwujud diri. Nah ini dia. Jadi apalagi bi'ala ihim. Nah ihim adalah kodrat hayatnya Allah yang wujudnya adalah diri. Demikian jamaah. Jadi dengan kita memahami, besok-besok tidak ada lagi yang bermarifat tutup mata, bayangkan dia begini, bayangkan dia begitu, oh ingin bantu orang, bayangkan ini, bayangkan, nggak usah. Sekarang sudah ada tajalinya Allah dari dulu, sebelum kita ada, batin kabir sudah lebih awal ada menjadi sukunnya diri kita dan berkodrat pada batin wujud an. Nah ini kabiraunya ini sudah menjadi au di diri, tapi sebelum menjadi au dia mutlak kepada annya, yaitu ain, an dan pandangan. Cuma itu saja. Tapi setelah dia bertajalli barulah masuk ke dalam dua kodrat au tadi atau pandangan. Jadi kalau kita mau baca apapun, pandang kebatilan itu binasa. Yang binasa, yang batil kalau Allah sudah pandang dengan batinnya, lebur, hancur itu. Jadi kita ini kalau sudah memiliki kodrat dan marwah Allah, jaga iman kita, jangan menghormati sebuah kesalahan, baik datang dari makhluk, dari benda apapun, jangan. Apalagi mempersekutukan dengan hayatnya, ini yang tidak boleh lagi. Jadi insya Allah kita selalu berbagi menuju keimanan dan ketakwaan dalam bertauhid kepada Allah. Mudah-mudahan terijabah semuanya jamaah. Tidak lain tidak bukan. Jangan menambah dan mengurangi yang ada, tapi nikmati dan pahami makna dan rahasianya. Itu aja pesan saya. Tidak ada yang hebat, melainkan kehebatan Allah adalah diri kita itu sendiri. Insya Allah selamat mengamalkan. Saya ijazahkan, mudah-mudahan sebagai guru mursyid saya selalu mendoakan semua umat tidak ada lagi yang berbelit-belit dalam mencapai tauhid kepada Allah, karena sudah ada titian yang lurus menuju Allah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Adalah diri rahasia, nas adalah nurnya. Sirat adalah tersirat, mustaqim adalah lurus, berdiri lurus. Bagaimana kita bisa mendirikan hakikat sir Allah mustaqim yang lurus? Maka jalanilah dengan kodrat kemustaqimannya sampai kepada Allah. Karena tidak akan pernah kita mengerti bagaimana cara Allah mengabulkan. Pasti Allah bantu, cuma bagaimana cara Allah mengabulkan, ini yang tidak kuasa kita. Itu baru pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita yang menggeser-geser dengan pandangan, ini takbur namanya. Apalagi memandang tanpa tersirat, sudah lagi super takbur. Tidak ada tersirat, cuma cerita orang yang diamalkan, tapi tidak kepada peleburan ayat kepada kauli, lebur kauli kepada munajat, lebur munajat dalam ma'rifat. Inilah ma'rifat yang berkauni. Bagaimana ma'rifat menjadi suatu kekuatan yang nyata, yang bertajali mengikuti hayat dan keinginan yang mentajalikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah para hadirin dan hadirat semuanya, sore hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah, izin Allah, sampai ketemu besok jam 14.30.
Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah berikan langkah. Selamat menikmati dan memahami. Mudah-mudahan Allah berkahi. Barakallahu ya karim ya rahman al hajatin wal umat lillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.